Oke, kembali lagi bersama saya Kurniawan, jurnalis Banjarmasin Post dengan dua narasumber dari Universitas Lambung Mangkurat, Elia dan Amalia. Mereka melakukan penelitian ke Pasar Terapung, lalu banyak narasumber yang sudah mereka temui dan mereka tanyakan soal hubungan generasi Gen Z dan pelestarian Pasar Terapung. Perbincangan saat ini tuh bisa disaksikan di YouTube Banjarmasin Post News Video, di Facebook di Post Online, dan di Instagram Banjarmasin Post. Nanti besok bisa baca koran di Post edisi cetak, ada ulasan tentang hasil diskusi. Gak diskusi juga sih ya, ini obrolan santai aja. Jadi tadi sudah banyak ya cerita dari segi teknis maupun dari kesan saat penelitian. Dan ini ada pertanyaan juga nih dari yang nonton, dari Fanny Ambiar. Apakah ada pengalaman lucu saat melakukan penelitian di Lokba Intan? Mungkin masing-masing aja cerita ya. Pasti nggak mungkin sama lah kalau namanya pengalaman. Dari Elia dulu mungkin. Kalau saya mungkin pengalaman lucunya ini ya di Pasar Terapung Lokba Intan. Itu kan sebenarnya kami untuk menuju rumah subjek kami melewati jembatan gantung gitu ya. Oh, jadi iya. ya kayak gimana ya naik motor menyeberang jembatan itu jadi asa agak-agak gimana gitu. Paling lucunya sana. Padahal kalau lebih lucu jatuh. Jangan Ya kan sampai. lucu kan, tawa. Berarti enggak. Mungkin kami nggak ada hasil penelitian sampai ya. Nggak sampai sini. Dan di sana memang masih ditemukan ini ya jembatan gantung seperti itu ya. Jadi ada. dan memang jadi transportasi jukung itu masih lestari mungkin untuk sampai beberapa tahun ke depan, masih jauh. Tiap rumah itu hampir Lokba Intan semua ada. Ada yang naik jembatan, ada yang tetap naik jukung, masih banyak kan. Iya, masih banyak. Amalia mungkin pengalaman lucunya apa? Dia berharap lolos, berharap lupa pertanyaan. Gimana Mel? Kalau saya kemarin itu ini sih keseruan nanya sama acil-acil gitu. Berarti penjual ini semuanya antusias. Iya. Nanya ke sini, yang satu jawab juga, yang satu jawab juga. Jadi Kadang nyampur. melenceng-melenceng. Iya. Ya. Sana kemarin cerita yang dulu-dulu, Oh, cerita masa kecil. Padahal pertanyaannya cuma misalkan Mereka ke F. ini Cil mau misalkan berdagang ini nih kenapa alasannya, ceritalah dari masih kecil. Waduh. ketemu ini sampai akhirnya sekarang gitu. Itu kayak aduh durasi ini masih banyak pertanyaannya tapi ceritanya sudah kemana-mana gitu sama si Acil. Tapi seru, Seru, mendengar ya. ceritanya. Itu umur berapa itu yang ditanyain? Sekitar 40-an ke atas. 40-an, Ada ya. yang bahkan 70 ya kalau di Ada. Morokwin itu. Lebih Ada. panjang lagi sejarahnya kalau kayaknya Iya. 70. Kalau di Muara Kuning itu lebih kayak cerita kami ini sudah tidak ada lagi, ini wisatawannya udah nggak ada yang datang. Oh, ngomong gitu ya? Iya. No, tolong dibantu nanti ya dituliskan harapan kami untuk pemerintah ini Wisatawan gitu. kedatangan. Iya. Kemarin soalnya di Muara Queen itu pas zaman pandemi tuh benar-benar kosong gitu. Di Muara Queen Terapung. kosong ya pas ini. Nggak ada operasi sama sekali gitu waktu pandemi. Jadi memang mereka tuh ternyata punya harapan juga ya supaya wisatawan tuh datang ya, Iya. dari pasar Sama Terapung. mereka menganggap ini kearifan di Kalimantan Selatan yang Iya. perlu dijaga gitu. Iya. Mereka sadar akan hal itu. Gak cuman mereka mikir cuman berdagang, ya. Ternyata Nggak- supaya ini terus pasar Terapung ini supaya terus lestari ya. Iya. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya aja, kok bertambah ya. Ini ada dari Papuyu. Kira-kira apa sih yang membuat Gen Z tertarik dan tidak tertarik mengunjungi Lokba Intan? Sebagai wisatawan ya mengunjungi. Ya anggap mereka wisatawan ya dulu ya mungkin berkunjung. Selain 3 faktor tadi yang sudah disebutkan ya. Jauh mungkin atau gimana? Elia ada pemikiran? Kalau tertarik mungkin ini ya ingin mungkin biasanya kan kita ke Muara Queen terus pengen coba di Lokba Intan kan baru-baru aja tahun terakhir beberapa tahun terakhir ya gitu, jadi pengen coba suasana baru di Lokba Intan gimana suasananya, mungkin tertariknya Karena akan sejauh begitu. ini masih seperti dulu-dulu karena mungkin untuk mempertahankan kearifan lokal dan kealamiannya mungkin ya. Apa perlu kira-kira diberi sentuhan yang lebih kekinian atau tetap dibiarkan seperti apa adanya untuk Pasar Terapung? Kan pemikiran para Gen Z-nya biasanya lebih Iya. global. Inovatif. Kalau kata Kemendikbud loh itu yang bilang bukan kata saya. Iya. Pemikiran Gen Z itu lebih global. Iya. Gimana? Perlu nggak Pasar Terapung diberi sentuhan
Mungkin perlu kayaknya perlu, cuman tetap harus mempertahankan budayanya. Oke. Jadi jangan kita mau Merubah inovasi total nggak, jangan ya. Iya, Oh. kita harus tetap menjaga budayanya yang di Pasar Terapung itu ada, misalkan tradisi berpantun misalkan, atau tradisi pakai topi khas itu namanya. Tungkal apa ya? Lupa Apa itu namanya? Nah, pakai itu Topi misalnya. yang Upak khusus saja. Aceh Jukung Ya. Atau pakai buku basah mungkin bisa lebih gitu. Iya. Mungkin tetap dipertahankan itunya, budayanya. Ada pertanyaan dari Big Darwin juga nih. Kira-kira promosi seperti apa Mbak yang cocok untuk menjangkau Gen Z sekarang? Amalia deh, barusan lolos dia pertanyaan. Kalau untuk per saat ini sih, supaya Gen Z itu kayaknya tertarik, itu bisa dicoba. Kalau sekarang ya di Lok Baintan, itu Acil Jukung itu rame pada live TikTok. Oh ya? Jadi mereka Ada, tuh, ada sambil aku jualan, Umur berapa itu sambil mereka pasang yang tripod gitu di Oh, Jukung. masa? 40, Iya, umur 40-an sambil ada. Umur live 40-an? TikTok. Iya. nggak cuman dagang ngayu, tapi Iya. mereka live TikTok. Live TikTok Boleh juga. tuh dicari di TikTok, ada akunnya. gitu? Iya. Namanya Acil Ibay. Acil Ibay. Acil Ibay Halo namanya. Acil Ibay. Jadi Tiap Acil pagi. Ibay dia nggak cuman berdagang Tapi Iya. di sambil Pasar live, Terapung, sambil dia live. live TikTok. Itu jualan TikTok produk. sambil jualan. Jualan sambil produknya. mengenalkan, mungkin Oh. mengenalkan Pasar Terapung ini lebih Dan luas lagi. Diharapkan bentuk promosi seperti hal ini itu bisa dilakukan oleh para Gen Z itu ya. iya. Jadi mereka nggak perlu berdagang ya sebenarnya ya. Iya. Mereka ke sana ya tinggal konten atau moto mungkin Iya. kan seperti yang dilakukan oleh Acil Ibay tadi. Iya. Terus rutin dia lakuin itu. Iya, tiap pagi Tiap live-nya. berjualan. Oh ya? Pagi sekitar jam berapa ya? Jam Subuh ya, jam 6. subuh sampai Ramai sore TikToknya ya? pasar, sampai jam Lumayan, lumayan rame rame ya. Ada yang banyak nonton. Baru tahu saya. Terus sambil pantun juga beliau. Oh, gitu. Pantunnya lucu-lucu bahasa Banjar. Oh. Jadi banyak yang nonton juga. Oh, mudahan banyak lah seperti Acil Ibay menarik juga. Iya. Jadi Jadi- semakin tertarik orang untuk datang. Jadi tidak hanya berdagang tapi bisa memperkenalkan di media sosial. Iya. Dan itu pun dilakukan oleh para pelaku dari Pasar Terapung. Iya. Oke, ternyata oke. Sepertinya habis nih pertanyaannya. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para pemirsa YouTube Banjarmasin Post News Video dan telah dijawab dengan menarik oleh Amalia dan Elia, dua narasumber kita dari Universitas Yang Lambung Mangkurat. Mereka masih kuliah tapi sudah melakukan penelitian tentang Pasar Terapung dan Gen Z ya. Iya, Gen Z. Itu tentang bagaimana upaya pelestarian. Kita sudah ada berada di penghujung acara. Kita akan menantikan bagaimana kesan dari dua narasumber kita. Mungkin dari Amalia silakan. Dari saya harapannya, karena penelitian ini tentang Gen Z, anak muda gitu, dan hubungannya dengan profesi Acil Jukung, yang mana Acil Jukung ini merupakan salah satu tradisi di Kalimantan Selatan, budaya kita gitu, dari sebelum masa Kesultanan Banjar sudah ada gitu Pasar Terapung. Harapannya anak muda Gen Z itu tidak hanya mengharapkan profesi-profesi yang digaji pemerintah misalnya, atau yang berhubungan dengan kantor dan lain sebagainya, tapi juga ikut di pelestarian budaya kita di Pasar Terapung misalnya, atau berwirausaha apapun yang bisa membuka lagi gitu pikiran bahwa alternatif pekerjaan itu banyak gitu. Salah satunya pun yang di profesi Acil Jukung, sebagai anak muda juga harus bisa melestarikan, walaupun tidak langsung bergabung menjadi Acil Jukung atau pedagang di Pasar Terapung, bisa aja kita sebagai anak muda itu harus melestarikan gitu apa aja yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya budaya kita seperti Pasar Terapung kah, atau budaya-budaya lainnya yang ada di Kalimantan Selatan gitu. Silakan Kirilan. Kurang lebih sebenarnya sama ya. Jangan sama, beda. Ya harapannya itu ya tadi para anak pedagang Pasar Terapung, atau mungkin anak-anak muda yang selain orang tuanya merupakan pedagang Pasar Terapung juga tertarik gitu untuk melanjutkan tradisi kita di Kalimantan Selatan ini sebagai pedagang Pasar Terapung, agar Pasar Terapung kita ini tetap ada sampai 2045 mungkin sampai seterusnya gitu, biar tetap bertahan gitu sih. Oke. Dan semoga ya anak-anak Gen Z-nya juga nggak malu tentang terkait profesi itu, untuk mengidentifikasikan dirinya sebagai pedagang Pasar Terapung itu. Ya, dengan berakhirnya penjelasan dari Elia dan Amalia, dan memberikan kita wawasan baru dan tentunya sekaligus menjawab bahwa
kelestarian pasar terapung ini masih sangat ada kansnya untuk kita, nggak punah kok. Jadi pasar terapung ini akan selalu lestari, tergantung bagaimana dari sikap kita semua dalam upaya melestarikannya. Saya Kurniawan, jurnalis Banjarmasin Post, dalam program acara Bitok Bicara Apa Saja hari ini mengucapkan sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.